Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja, terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia. Sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu. Maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib. Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, puji Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu. Katakan, karyamu Tuhan, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Katakan, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Katakan, Yesus, Yesus. Kami menyembahmu Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan dari awal. Kami datang dengan syukur kami. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkanmu, karyamu indah, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Persembahan kami Tuhanku, ku membawa hati kami hanya bagimu Tuhan, Yesus. Kau terindah, selamanya ku membawa inilah persembahan untuk Yesusku, untuk Yesusku. Selamanya ku bawa kami Tuhan, bawaku hadi hati kami, hatiku persembahan bagi jiwaku tenang di hadirat hati kami, hatiku aman dalam
Kau terindah selamanya ku. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Nyatakan ku membawa hidupku, inilah persembahanku, untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus, Yesus. Saya sembah Tuhan sekali lagi di hadapan Dia. Huriala mata shandaraba, hiana labaya nanarabo, hiana naraba yase, hiana labaya nanaraba, hiana labaya nanaraba. Selamanya ku sembah, selamanya ku sembah, selamanya ku sembah. Tiada yang lain, hanya Engkau Yesus. Tiada labaya shandaraba, oh tiada labaya shandaraba, oh tiada labaya shandaraba. Selamanya, selamanya sembah, ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku, ku membawa. Saya undang Ibu Gembala. Inilah persembahan kami Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sembah Tuhan, sembah Tuhan lagi. Senangkan Tuhan, alu-alukan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk bulan Desember yang kami sudah masuki. Engkau turunkan berkat khusus bagi kami semua. Urapan yang baru turun atas kami semua. Di bulan-bulan Natal ini, biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan turun atas kami semua. Dan kami keluar sebagai pemenang-pemenang yang menggarami dan menjadi terang bagi teman-teman, bagi keluarga, bagi bangsa ini. Karena yang terutama adalah menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan yang baru turun atas kami semua. Dan biarlah kami memakai itu semua untuk mencari jiwa-jiwa yang letih lesu. Dan kami boleh bercahaya terang di antara mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk diberkati Tuhan. Dalam namamu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Sorak-sorai yang dahsyat buat Allah kita. Puji Tuhan. Katakan ke kiri kanan, Happy December.
Boleh ya, Inggris dikit ya. Selamat datang bulan Desember. Bukan Desember kelabu ya, tapi Desember haleluya. Sekali lagi sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali, shalom. Nah kan shalomnya masih 50%. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Sukacita hari ini 3 Desember ya. Bentar lagi kita merayakan Natal ya. Kita sudah lihat situasi Natal di gereja ini, di luar sana lebih-lebih lagi ya. Kalau lihat channel-channel YouTube Natalan di mana-mana sudah heboh luar biasa. Adakah yang sedih hari ini? Belum beli baju baru? Ada yang belum? Berarti semua sudah ya? Bu Nur pasti udah 5 ya. Haleluya. Jadi tidak ada salahnya kita membeli baju baru, kita menghias rumah kita, gereja kita, atau memesan atau membeli kue-kue Natal ya. Hiasan-hiasan, kado-kado disiapkan. Tapi yang ulang tahun siapa sih sebetulnya? Halo? Hari Natal siapa yang ulang tahun? Tuhan Yesus ya. Cuman kita yang ribut banget gitu kan? Untuk menyenangkan si A, si B, si C. Tuhannya lupa kadang kali. Ya, Tuhannya nggak diingat. Senang nggak ya Tuhan dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu. Ya, sekali lagi saya katakan tidak ada salahnya kita merayakan Natal. Amin. Ya, ada hiasan, ada tanda-tanda kita bersukacita. Tapi yang nomor 1, sukacita itu tidak boleh berhenti hanya sampai 25 Desember. Gak ada yang amin. Jadi sampai kapan dong? Selamanya. Sampai Tuhan datang. Amin lagi? Seringnya seperti itu kan. Ini musimnya kita mempersiapkan Natal. Bahkan sudah ada yang Natalan juga tanggal 1 kemarin sudah ada Natal WBI Sebekasi ya, dari GBI. Wow, dahsyat 1.200 wanita-wanita. Saudara. Keren. Yang penting pulang-pulang itu tetap sukacita ada ya. Jangan nanti habis Natal semuanya habis, bahkan minus, ada pinjol-pinjol juga. Gara-gara tidak cukup untuk beli baju baru. Nah itu yang menyedihkan Tuhan. Ya, karena Natal Tuhan tidak minta seperti itu. Nah, apalagi di musimnya sekarang ini adalah musim kita sedang hangat-hangat gitu di Indonesia ini. Maka dari itu dari pusat juga dihimbau kita merayakan Natal yang sederhana. Boleh tapi sederhana, tidak usah kita pamer-pamer ya. Apa yang ada kita buat untuk menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan sesama kita. Bukan bersaing gereja satu dengan gereja yang lain. Karena pasti kita tidak ada yang bisa menang gitu kan. Ada yang pohon terangnya 20 meter ya kan. Ada kan ya. Apalagi kalau kita YouTube lihat di Amerika di mana, waduh kok kita kok cuman begini aja ya. Nah, itu artinya kita mau menyenangkan daging kita, berjuang atau bersaing satu dengan yang lain. Tetapi kita harus ingat bahwa hari-hari ini kita sedang berjuang untuk mendukung, mempertahankan negara kita Indonesia yang tercinta ini. Untuk mendapatkan seorang pemimpin yang cinta akan Tuhan. Amin enggak? Nah makanya kita harus sungguh-sungguh di tengah-tengah kita bergembira di Natal ini, kita juga sungguh-sungguh dengan hati yang sangat bergairah berdoa untuk bangsa ini. Banyak doa-doa yang diadakan sekarang ini ya, doa sepakat
dari kota ke kota. Itu luar biasa saudara, yang judulnya Indonesia di Hatiku. Ada Suzette Hating, seorang asing yang begitu terbeban untuk Indonesia. Ya, tapi Pak Daniel Panji yang suka di sini selalu itu berdoa luar biasa. Nanti tanggal 12 bulan 12 itu ada di Kelapa Gading Mawar Saron, 12 jam memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Khusus berdoa memuji menyembah untuk Indonesia kita. Agar kita tidak sampai salah di dalam menentukan pilihan kita. Kita nggak boleh tanya dong, nih Fani pilih siapa? Bu Nur nomor berapa? Jangan bilang, rahasia. Tetapi kita doakan dengan sungguh-sungguh. Kalau salah berat saudara. Amin. Karena kalau kita doa terus, Tuhan minta pemimpin yang terbaik. Nanti yang akhirnya dapat suara yang terbanyak, itu adalah berarti dari Tuhan. Amin. Nah, tapi kalau kita doanya sepele-sepele, Tuhan berkati Indonesia, sudah selesai. Enggak, doanya kita bahasa kerennya itu roaring. Artinya apa? Groaning. Mengaum seperti singa mengaum, minta sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, jadi boleh kita memikirkan Natal kita, sukacita, tapi di tengah-tengah sukacita itu ada PR buat kita yang berat untuk hari-hari ini, 2 bulan ke depan ini, ya, untuk pilihan yang paling krusial, yang paling menentukan untuk 5 tahun kita ke depan. Amin. Amin. Nah, makanya kemarin juga diputuskan Pak Niko untuk kita berpuasa. Dimulai kemarin tanggal 2 sampai dengan tanggal 12, 11 hari. Kali ini 11 hari, biasanya tahun-tahun lalu 21 hari puasa Daniel. Jadi puasanya saudara boleh pilih sendiri. Apakah mau puasa Daniel, artinya tidak makan daging seperti Daniel, ya. Atau puasa seperti yang umumnya di gereja kita adalah selesai makan malam tidak makan sampai siang, lunch, ya udah makan lagi, sebetulnya ringan toh. Cuman kalau puasa ini kita juga harus disertai dengan doa. Kalau kita cuman puasa tok artinya menurunkan berat badan, diet. Makanya saya tidak terlalu cenderung untuk ayo puasa, ayo puasa. Yang penting puasa itu puasa hati kita. Puasa mata, jajan, ya yang biasa mesti makan luar. Kurangi itu. Kasih buat Tuhan yang ulang tahun. Nah, itu lebih keren, ya. Padahal kalau puasa-puasa wah dipaksa-paksa minum sedikit aja dosa katanya. Bukan seperti itu, ya. Artinya kita serius mengurangi apa yang menjadi keinginan daging kita. Yang biasanya mesti beli 1 set, sepatu baru, baju baru, ya apalagi baru, istri baru, itu dijauhkan kiranya itu. Nah, ini Pak Jonathan juga apa yang baru Pak? Dasi baru ya? Enggak apa-apa Pak. Ya. Amin. Siap seperti itu? Nah, judulnya dari Natal ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai di bumi. Lukas 2 ayat 14 boleh ditampilkan ayatnya. Nanti kita lanjutkan bahas Natal di Natal. Ya, tadi sudah diumumkan Natal kita tanggal berapa? Perayaan Natal tanggal 24 bulan berapa? Karena ada yang bulan Januari Natalannya. Bulan ini ya. Bulan ini tuh 24 Desember itu jatuh hari Minggu. Jadi kita ibadah 2 kali saja. Itu perayaan. Nanti ada kue enggak ya? Harus ya? Kalau di sono-sono yang gede-gede enggak ada loh Bu. Tapi kita ada ya, jangan khawatir, kita pasti ada.
Cuman seandainya nanti turunnya paling akhir, kuenya kehabisan, kecewa nggak? Nah itu buktikan ya. Kalau masih kecewa berarti dagingnya masih tebal, gitu ya. Bukan menyenangkan Tuhan, tapi menenangkan perut kita. Ada souvenir juga loh untuk Natal ini. Jadi bahasa kerennya don't miss to come. Wah gitu. Bahasa Inggris sedikit-sedikit dong. Supaya kita internasional ya. Apa itu artinya? Apa itu artinya? Bro, don't miss to come. Jangan sampai tidak datang ya. Sebab kalau nggak datang souvenirnya bablas lewat. Nggak dapat lagi. Yuk kita baca ini sama-sama. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Garis bawahi yang terakhir apa? Yang berkenan kepadanya. Jadi kalau kita berkenan di hadapan Tuhan baru dapat atasnya. Yaitu apa? Kemuliaannya Allah. Kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan itu akan turun atas kita. Terus juga damai sejahtera di bumi seperti di surga. Jadi bukan nanti kita ngalamin sukacita damai sejahtera. Anak kerajaan Allah itu datang di bumi seperti di surga. Itulah yang kita doakan, harapkan untuk terjadi di musim Natal kita ini. Ya, jadi kalau dapat kado is okay. Dapat kue Natal sangat okay. Ya, walaupun setelah itu mesti cek kolesterol. Ya kan? Cek gula darah. Manis semua kan? Ya. Tapi yang penting adalah damai itu ada terus di dalam hidup kita selama kita masih di bumi ini. Kalau di surga udah pasti dong. Tapi kalau di sini susah-susah terus mau nggak? Zaman dulu ada lagu yang bilang susah di bumi miskin ya. Miskin di bumi asal kaya di surga. Ada yang mau? Kalau mau kita doakan. Motonya begitu, biar miskin di bumi asal nanti kaya di surga. Yeay, ngapain? Ya, kan kita orang-orang yang diberkati Tuhan. Makanya kalau belanja jangan nawar-nawar pakai golok. Ya. Nawarnya sampai kejam sekali. Saudara. Kayak orang susah itu namanya. Apakah saudara susah? Katakan tidak. Walaupun susah. Walaupun susah. Kadang-kali kita susah dong, duitnya nggak ada. Belum datang, belum dikirim sama Tuhan. Tapi bilang aku bukan orang susah. Dan itu akan berlalu cepat. Amin nggak? Sekarang wanita-wanita sudah hafal itu ibu ya. Jangan kayak orang susah. Apa-apa jangan mau yang selalu gratisan. Bayar. Tidak ada yang gratis di bumi ini. Ya. Berkati orang lain, berkati gereja, berkati hamba-hamba Tuhan. Supaya engkau diberkati kembali. Tapi dengan tulus hati. Jangan dengan ngedumel. Ya. Natal nih capek deh gitu kan. Amplop Natal keluar lagi. Gitu. Nah kalau kayak gitu lebih baik jangan. Nggak usah nggak apa-apa. Karena memberi harus dengan kerelaan hati. Dengan ucapan syukur karena apa sih yang Tuhan tidak beri setahun ini? Coba hitung saudara. Ya biasanya kantor-kantor tutup buku, hitung neracanya, laba rugi, berapa laba, berapa rugi. Nah kita semua juga tutup buku yuk sama Tuhan atas berkat Tuhan setahun ini. Apakah ada yang rugi ikut Tuhan? Nah hitung aja. Kalau bilang rugi secara materi, hitung dulu oksigenmu berapa setahun itu. Bisa bayar dah itu. Katakan punya duit banyak bisa bayar itu. Setahun berapa kali, berapa tabung bisa bayar. Tetapi kalau paru-paru jantungmu
rem sedikit sama Tuhan. Dibikin seret dikit. Gak usah buntet. Diseretin dikit gitu. Napasnya sesek terus setahun, bisa nggak? Hah? Ngap gitu 1 tahun. Ada yang pernah? Capek nggak? Capek ya. Napas kalau nggak lancar itu capek sekali saudara. Nah itu aja, satu hal itu aja. Apakah bisa membuat kita bersyukur kepada Tuhan? Amin. Belum yang lain-lain, berasnya berapa kilo, ya, minyaknya berapa liter, ya enggak? Setahun. Belum kalikan umur kita. Pasti saya paling banyak. Makanya saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Di kesehatan, nggak pakai tongkat, masih bisa mana-mana, nggak usah digandeng ibu. Ini penerus saya. Semua hamba Tuhan yang setia pasti engkau diberi kekuatan, kesehatan, kesempurnaan di dalam Tuhan. Engkau semua hamba Tuhan, nggak ada yang enggak. Gitu? Kalau nggak hamba Tuhan berarti hamba siapa? Jawab sendiri. Kalau nggak hamba Tuhan berarti hamba siapa? Haleluya. Amin. Ya, oke. Nah, oleh karena itu saudara, kemarin diingatkan Pak Niko juga tentang kita harus sembahyang. Lebih sungguh-sungguh lagi untuk bangsa ini, terutama untuk gereja Tuhan, untuk musim Natal ini supaya aman, damai, sejahtera, tidak ada yang mengganggu di musim-musim yang politik sedang panas ini. Kita banyak doakan gereja-gereja yang sedang merayakan Natal ini. Jadi supaya tidak ada yang buka celah sehingga iblis masuk. Termasuk di dalam keluarga-keluarga kita. Nanti kan keluarga-keluarga pada ketemuan. Ya enggak? Yang selama setahun ini mungkin enggak pernah kontak karena kesel. Tapi Natal itu biasanya cair semua. Saya harapkan begitu, kayak lebaran kan, kayak lebaran ya. Nanti habis itu kita lanjutkan musuhan lagi. Itu yang menyedihkan. Buat apa kayak gitu ya. Nah, makanya kita berdoa sungguh-sungguh mengerang kepada Tuhan. Karena saudara di sini ini luar biasa sudah pemenang semua. Aminnya kurang kenceng. Bangkitlah menjadi pemenang. Itu setahun nih sudah nempel di situ. Apakah saudara semua sudah keluar sebagai pemenang? Nah nanti dilanjutkan tahun depan ini bangkit jadi teranglah. Setelah kita menang kita bisa bersinar menjadi terang dimanapun kita berada. Terutama saat Natal nanti kumpul-kumpul sama siapapun kita jadi terang. Amin. Jangan yang keluar dari mulut kita ada keluhan-keluhan yang sama seperti mereka. Ya tidak ada gunanya kalau seperti itu. Ya, bagaimana kita supaya bisa menang atas pengaruh-pengaruh yang ada di sekeliling kita. Karena banyak orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan, persoalan. Ya, ekonomi, ada yang sakit-sakit terus. Ada yang ya keluarga di ujung tanduk, udah habis Natalan lah kita bubaran. Ada yang gitu kan, Natalan dulu. Masih ingat Natalan itu. Tapi mau bubaran saudara. Ini keluarga-keluarga Kristen yang sangat mengerikan. Nah ada satu contoh dari Alkitab kita. Di seorang anak masih muda banget malahan. Dan dia itu tidak terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya. Siapa dia? Kita lihat 1 Samuel 3. Ayat 3 dan 4 dulu. Ayat 1 sampai 3. 1 Samuel 3. Ya, ayat 1 sampai 3 kita baca bersama-sama untuk ayat-ayat pertama ini. 1, 2, 3. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya.
Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Allah, tempat tabut Allah. Stop di sini dulu. Jadi Samuel sudah tahu kan anak siapa dia? Hana. Hana minta meraung-raung sama Tuhan untuk punya anak. Dan anak ini dia janji, jadilah hamba Tuhan. Dititipinlah di bait Allah di Pak Eli, Imam Eli. Tetapi kehidupan Imam Eli ini beserta anak-anaknya tidak menjadi teladan yang baik. Coba bayangkan, ini anak kecil kalau diteliti kayaknya sekitar umur 8 tahun sudah ditaruh di situ. Yang waktu terjadi ini entah umur berapa, yang jelas masih ABG lah. Ya, dia ditaruh di keluarga yang bobrok seperti ini, saudara. Kenapa? Karena ibunya udah janji dan dia berharap Pak Eli itu jadi baik, tapi ternyata tidak baik. Ya, lalu perhatikan di sini, Samuel kecil itu tidur di mana? Bukan di kamarnya, di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Artinya apa? Dekat dengan hadirat Tuhan. Nah itu kalau kita tarik sekarang, kita harus dekat dengan hadirat Tuhan di mana? Di mana? Di bait Allah? Saudara mau tidur di sini? Sudah gak pakai seperti itu, ya, karena roh Allah, hadirat Allah itu ada di mana? Sekarang di hati kita. Ini bait Allah, ini bait Allah. Semua katakan ini bait Allah. Jadi engkau harus intim dengan Allah. Rohnya selalu ada di dalam. Abide in him. Ada di dalamnya roh Allah. Sehingga apapun yang terjadi di luarnya ini tidak bisa nembus kehidupan kita. Contoh seperti Samuel. Ya, lihat ini kakak-kakaknya yang anak Eli itu, aduh, brutal saudara. Ya, mereka seks bebas, mereka ambil daging-daging persembahan untuk bait Allah. Yang si Samuel ini yang jalanin, dia memelihara bait Allah, dia menyapu, dia membersihkan, dia nyalakan api. Itu tugasnya pelayan zaman itu. Tapi dia melihat yang si anak hamba Tuhannya seperti itu. Tapi kok dia nggak ikutan, dia tidak tertular. Karena apa? Karena dia tidur di bait Allah itu. Menyatu dengan bait Allah. Jadi kalau saudara akan kuat terhadap pengaruh-pengaruh di luar, engkau harus nyatu dengan roh Allah. Ada di dalam roh Allah itu, ya seperti tadi saya kasih contoh kalau ada ikan di botol ini, terus ikan itu saya tonjok-tonjok ini, kena enggak dia? Enggak, karena dia ada di dalam. Ya, terlindungi. Demikianlah hidup kita. Harus di dalam lingkup kuasa Allah. Yang setuju katakan amin. Mari ada di dalam bait Allah. Gimana? Yaitu tadi sembahyang. Sembahyangnya itu tidak hanya 3 kali sehari atau orang-orang di sana 5 kali sehari. Kita mau menang dari dia 7 kali sehari. Tapi hanya sebagai formalitas. Hanya tradisional. Pokoknya saya sudah sembahyang. Enggak seperti itu. Ya. Dan waktu yang singkat pun saudara bisa lakukan sembahyang yang sungguh-sungguh. Sampai ketemu dengan Tuhan. Dan ada jawaban. Ya. Tiba-tiba Tuhan menjawab, kita kadang-kali tidak sadar. Ya, kok bisa jadi seperti ini ya? Oh ternyata ini yang kita doakan. Tiba-tiba sudah terjadi. Nah kemarin juga Pak Niko ingatkan. Nanti ke depan ini akan banyak hal-hal muncul dengan tiba-tiba. Suddenly happen. Entah itu bencana, entah itu kesehatan yang drop, entah itu kematian, entah itu berkat. Yang paling belakang yang paling enak. Amin. Karena sembahyang, ingat di bulan yang lalu
dijelaskan bahwa simbol daripada Dalet, angka 8, salah satunya adalah orang sembahyang. Itu pintu. Artinya pintu-pintu akan terbuka. Tapi harus sembahyang sampai menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Tadi kan kemuliaan Tuhan turun bagi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkenannya bagaimana? Ya dekat sama kayak Samuel. Dekat sekali sama Tuhan. Dekat itu enggak berarti saudara mesti menjauh dari dunia ini. Tinggal di hutan supaya tidak terpengaruh oleh orang-orang yang jahat-jahat. Bukan itu. Justru dia tinggal di rumah Eli yang bobrok. Dikelilingi dengan anak-anak yang begitu, pasti setiap hari dipengaruhi dong. Kamu makan aja itu enak loh dagingnya itu kan. Tapi dia bisa bertahan sampai akhirnya dia jadi nabi. Sampai berikutnya tuh apa? Dia dipanggil Tuhan 3 kali kan. Yang belum tahu nanti baca seluruhnya ini. Sampai selesai. 1 Samuel 3. Ya, dia tidur di bait Allah. Eli di kamar, dia dipanggil Samuel. Dia datangnya kemana? Ke Eli. Karena tadi dikatakan firman Tuhan sangat jarang saat itu. Karena Elinya seperti itu. Tuhan tidak pernah bicara lagi. Jadi kalau engkau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam doamu, cek cepat-cepat. Apakah engkau masih ada hubungan baik dengan Tuhan? Jangan-jangan tidak ada. Walaupun rajin sekali. Melayani, berdoa, besuk apa kemana-mana. Hati-hati. Eli masih melayani. Tapi Samuel yang dengar suara Tuhan. Karena dia tidak pernah dididik, tidak pernah diajar bahwa Tuhan bisa berbicara. Dia nggak ngerti. Dia datang ke Eli sampai 3 kali. Lalu yang ketiga kali Eli baru sadar. Oh iya, Tuhan bisa bicara. Kalau kamu dipanggil lagi, kamu bilang, iya Tuhan, ini aku. Nah, dia nurut. Dan akhirnya Tuhan berbicara kepada Samuel. Sudah capek mungkin gak urus lagi sama Eli. Tidak peka lagi dengan firman, dengan suara Tuhan. Sampai dia mendiamkan anaknya seperti itu. Samuel yang dipakai. Ya, nanti dia diminta Tuhan untuk kasih tahu Eli bahwa Tuhan akan turunkan hukuman atas Eli dan anak-anaknya. Nah Samuel deg-degan, gak berani dia ngomong, ya kan? Tapi Eli panggil dia. Tuhan pasti ngomong sama kamu. Kamu terbuka, ceritakan pada aku. Aku udah siap. Kita lihat ayat 13-14. 13-14. Mana bronya? 13-14, ayo bro. Jangan ditinggal-tinggal. Sebab itu kuberitakan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Terus sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tidak akan dihapuskan dengan korban sembelian atau dengan korban sajian untuk selamanya. Ingat, balik dulu lagi yang 13 tadi. Jadi ini Samuel harus kasih tahu bahwa keluarganya itu berdosa. Ya, dia anak-anaknya menghujat Allah. Tetapi Eli ini tidak memarahi mereka. Itu dosanya Eli. Maka dari itu saudara saya ingatkan hari tempat ini. Didik anak-anak kita dengan baik-baik. Takut akan Tuhan. Jangan takut sama anak marah. Mau marah biarin. Ya, mau pergi dari rumah silakan. Kita harus kuat seperti itu. Kalau enggak jadi kayak Eli ini, kamu tidak memarahi mereka. Sehingga mereka semakin menjadi anak yang bobrok dan menghujat Tuhan akhirnya. Itu menyedihkan sekali. Anak imam. Dan Tuhan marah. Tuhan sudah tunggu lama, Eli tidak berbuat apa-apa. Sampai kecil Samuel ini dipakai Tuhan. Lalu kasih tahu.
Bapak Eli. Dan berikutnya 17-18, puji Tuhan, Eli nurut ya. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu. Terus lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Untung Eli nyadar, ya, dia tidak ngamuk-ngamuk ditegur seorang anak kecil. Tapi dia bilang, jadilah apa yang engkau mau Tuhan. Karena dia yang merasa bersalah. Jadi kalau kita ada salah, ada sesuatu yang kita lakukan di hadapan Tuhan, ngaku aja. Kita minta ampun kepada Tuhan. Jangan terlambat. Kalau terlambat hukuman pasti terjadi seperti ini. Tuhan tidak akan menghapuskan. Karena kelamaan. Tidak minta ampun sama Tuhan dan tidak membereskan dirinya. Kita tidak orang-orang yang kebal terhadap dosa dan kesalahan. Tapi ketika kita tahu, oh aku sudah salah. Cepat-cepat minta ampun sama Tuhan. Melalui sembahyang dekat dengan bait Allah. Ya, ada di dalamnya. Di dalam roh Allah yang membungkus kita. Sehingga kita akan kuat mampu untuk kita bangkit kembali. Membereskan hidup kita dan terus intim dengan Tuhan. Dan sekeliling kita bisa kita terangi. Amin. Ini PR kita untuk musim Natal ini. Supaya kita menjadi berkat, menjadi terang bagi siapa yang kita temui. Ya, jangan ikut-ikut mengeluh bareng-bareng karena bukan bagian kita seperti itu. Tetapi bangkit jadi teranglah. Sudah menang, harusnya sudah menang. Sudah setahun ini kita melakukan melayani Tuhan dari 4 pilar kita sudah sampai pada melayani dengan sungguh-sungguh. Tiap minggu hamba-hamba Tuhan selalu mengingatkan melayani dengan komitmen sampai akhir, selesai dengan baik, jangan berhenti di tengah jalan dan sebagainya, semua udah diberikan dan kita diharapkan sudah melakukannya dengan keluar sebagai pemenang. Lalu dilanjutkan nanti pemenang yang menjadi terang. Amin. Sepanjang tahun ke depan engkau jadi terang. Kalau engkau jadi terang, tidak usah mikirin hidupmu. Karena yang mikirin Tuhan. Amin lagi. Amin. Yang mikirin Tuhan. Ya. Yuk kita lihat Efesus 3 ayat 20, 21. Efesus 3, 20, 21. Yuk sama-sama kita baca lagi. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadi apa yang saudara doakan itu sekecil. Karena Tuhan memberi yang jauh lebih besar. Jauh lebih banyak daripada yang kita pikir atau kita doakan. Karena otak kita cuma segini. Sedangkan Allah jauh lebih dahsyat. Dia jauh lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kita daripada kita sendiri. Maka dari itu jangan pernah bimbang dan takut lagi. Harapan kita hanya kepada Tuhan. Nggak usah hitung-hitungan apa ke tahun ke depan. Mau krisis ama mau apa. Yang penting intim dengan Tuhan. Di dalam bait-Nya. Menyenangkan Tuhan melalui hidup kita.
sebagai bait Allah yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepadanya. Sehingga selesai Natal pun damai sejahtera Allah tetap ada pada kita. Sedang dikeroyok dengan keadaan yang jahat-jahat di luar sana, kita tetap bilang Tuhanku baik. Itu menjadi terang. Dan kalau kita sudah menjadi terang, Tuhan tuh enggak enak hati untuk tidak memberkati kita. Itu bahasa saya. Buat Tuhan tidak enak hati untuk tidak memberkati kita. Berkat itu jangan selalu ini. Itu kecil. Kalau saudara sekarang pas-pasan duitnya, mengucap syukur. Karena mungkin kalau diberi berlimpah-limpah engkau tidak cinta Tuhan lagi. Bisa seperti itu, sangat bisa. Ya, dikasih uang berlimpah-limpah, ya lebih baik jalan-jalannya daripada di gerejanya. Sangat banyak terjadi. Jadi apa yang diberikan kepada kita pasti itu pas, cok. Pas dan cocok untuk kita. Dan kembalikan segala ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dengan apa yang Tuhan berkati kita. Saudara diberi panjang umur, kekuatan, kesehatan, pakai untuk melayani Tuhan. Tidak harus di mimbar ini. Di mana saja. Engkau punya uang seberapa aja yang ada, pas-pasan, kasih untuk nolong orang. Saya masih ingat selalu kesaksian dulu, cuman kita sederhana, dia penjahit, tidak punya uang, tinggal satu lembarnya 5.000 rupiah. Terus ada tetangganya datang, punya ini enggak? Dia tanya, punya super Bimba. Dari kemarin nih aku dan anak tidak makan. Lalu dia enggak punya. Aku hanya punya selembar 5.000. Saat itu kalau 5.000 ini mungkin bisa dapat Supermi sekitar 6 atau 7 lah. Bawa ini, beli sendiri Supermi. Tetangga lain. Dia enggak punya apa-apa, nol. Dia sendiri saat itu siang itu belum makan. Tapi dia berikan selembar 5.000 itu. Orang ini pergi. Tidak lama saudara. Selang sampai 1 jaman. Ada tetangga yang lain datang. Bawa makanan lengkap buat dia siang hari itu. Sampai malam harinya. Amin. Tuhan memelihara. Asal kita rela. Ini terakhir loh 5.000. Gitu. Jadi yang penting hati kita mengucap syukur. Kita memberi dengan tulus, jangan dengan terpaksa. Ya, amplop-amplop Natal sudah muncul, jangan cemberut. Amplop Natal lagi. Aku belum beli sepatu. Anakku belum beli baju dan sebagainya. Kalau memang itu keinginan saudara, jangan kasih, nggak apa-apa. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja. Kalau saudara nggak mau, no problem at all. Tapi engkau yang rugi, ya. Sebab kita kalau diberi kesempatan untuk kita dipakai Tuhan, itu kemuliaan Tuhan turun atas kita. Amin. Puji Tuhan. Contoh satu lagi terakhir ya. Itu Kisah 12 ayat 5. Ini kuasa doa lagi. Kisah 12 ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, bukan karena dia punya utang, ya, bukan karena berantem atau narkoba, tapi karena Tuhan, karena nama Tuhan. Dia di penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allahnya. Jadi kuncinya apa lagi? Tekun berdoa. Lalu apa yang terjadi dengan Petrus? Lepas dia. Pintu terbuka dan dia lepas. Malaikat bilang, keluar kamu. Sampai di tempat jemaat-jemaat teman-temannya yang mendoakan. Ketok pintu, gak dibuka. Mereka kan doakin Petrus ya. Di penjara, ini Petrusnya datang lepas, dia nggak bukain, takut. Ini Petrus beneran apa jadi-jadian? Sebab dia tahu dia ada di penjara. Itu. Jadi apa yang kita doa ini kadang-kadang kita sendiri tertegun untuk jawaban Tuhan. Tapi doanya dengan tekun.
pasti ada jawaban Tuhan. Amin. Mau jadi pendoa-pendoa bagi bangsa ini, bagi keluarga-keluarga yang sedang terpuruk, yang sedang di ujung tanduk, sudah mau cerai, gitu kan? Kadang-kali bilang tunggu Natal dulu kita cerai. Bisa ya kayak gitu ya. Habis Natal gak jadi, puji Tuhan. Karena Tuhan menjamah, karena doa saudara-saudara semua menjadi teladan buat mereka. Amin. Nah, tadi yang suddenly tiba-tiba itu sudah mulai dibuktikan oleh Tuhan. Pagi-pagi tadi saya baru aja duduk di sini, saya lihat handphone. Ada yang masuk berita itu tentang tanah meledak, saudara. Di Sumatera Utara ya Pak. Boleh tolong bro tadi. Ini contoh aja bahwa Tuhan yang diomongin melalui hamba-hamba Tuhan itu benar, kenyataan. Ini sudah terjadi. Bahwa nanti banyak yang suddenly, yang tiba-tiba terjadi. Tanah itu meledak dari dalam. Batu-batu besar muncul, berhamburan keluar dan ada sekian belas orang yang mati, belum ditemukan. Dan mungkin masih banyak lagi. Bisa? Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita akan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Ya nanti pasti akan ada banyak berita-berita tentang ini. Jadi ini suatu yang baru, modelnya baru, saudara, karena itu meledak dari dalam. Tiba-tiba seperti itu. Ya, jadi tanah keluar ke batu-batu besar, air di mana-mana. Lalu ada rumah yang masih nangkring di atasnya, ada yang hilang juga, remuk semuanya. Jadi kemarin sudah disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan, juga dari Suset Hating memperingatkan kita tidak dalam keadaan yang baik-baik saja. Terutama Indonesia juga kelihatannya tenang-tenang ini bisa meledak-meledak, saudara. Tetapi kalau kita mau berdoa, Tuhan akan bukakan jalan. Penjara pun terbuka, ya, pintu-pintu terbuka, pintu mujizat, pintu kebaikan Tuhan. Mari kita serius berdoa dengan tekun, dengan mengerang kepada Tuhan untuk bangsa ini, untuk kehidupan saudara, keluarga, keluarga besar, ya, semua RT RW kita, gereja-gereja untuk perayaan-perayaan Natal kita doakan semua dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudusnya. Siapkan Natal dengan baik dan benar. Jangan bersifat daging, ya, tapi roh, supaya Tuhan senang dengan perayaan-perayaan kita. Amin. Kemuliaan bagi Allah. Kita menanti-nantikan Tuhan dengan kemuliaannya, dengan damai sejahteranya melalui sembahyang kita di dalam bait Allah. Artinya kita hidup sebagai bait Allah dan abide in Him, ada di dalam rohnya, aman di dalam Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita responi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dan Tuhan akan turunkan kemuliaan dan damai sejahteranya bagi kita semua. Amin.
damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Saudara ambil waktu untuk menghubungi Roh Kudus, memeriksa hati kami. Apakah kami sudah berkenan di hadapan Tuhan? Sebelum kau makan dan minum tubuh dan darah Yesus, cek hubungan kita dengan Tuhan. Saya undang pelayan-pelayan Tuhan. Undang Roh Kudus untuk membantu kita memeriksa kehidupan kita. Sudah berkenankah di hadapan Tuhan? Dan sebelum kita makan dan minum, biarlah kita minta ampun kepadanya. Jangan makan dan minum dengan sembarangan, karena itu akan menumbuhkan dosa bagi kami. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas korbannya, atas pemeliharaannya sepanjang tahun ini. Tuhan begitu baik, dan apa yang kita terima tidak bisa kita bayar kepada Tuhan. Bapa, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Kau berkati setiap kami. Hari ini kami akan makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Kuduskan kami ya Bapa, melalui Roh Kudus-Mu. Berkati pelayan-pelayan dan semua jemaat. Kiranya Tuhan berkenan atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara akan dilayani. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang damai sejahtera Tuhan, damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Sekali lagi katakan, Mari kita bangkit berdiri. kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Damai sejahtera di bumi di antara semua umat manusia yang berkenan padanya. Apakah saudara semua udah terima roti dan anggur? Kalau belum boleh angkat tangannya supaya dilayani. Sudah semuanya, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Naikkan syukur kepada Tuhan dengan kata-katamu. Terima kasih kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah menebusnya dengan darahnya yang mahal. Biarlah kita terus muncul sebagai pemenang untuk membalas kasih Tuhan itu. Dan biarlah segala yang dahsyat terjadi dalam hidup kita muncul sebagai pemenang dan bahkan menjadi terang bagi dunia ini dari sekarang sampai selama-lamanya. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Segala sakit penyakit boleh disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Segala perpecahan-perpecahan yang ada dipulihkan oleh Tuhan dalam kuasa darah Yesus Kristus. Terus ada di dalam Tuhan. Abide in Him. Selalu bersama-sama dengan Dia. Hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan hati yang penuh sukacita, penuh damai sejahtera, mempersiapkan Natal ini dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Menjadi berkat, menjadi contoh. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan bagi keluarga kita masing-masing, yaitu damai dan sejahtera yang berlimpah-limpah, kasih dan anugerahnya yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan terus berjanji lebih intim lagi dengan Tuhan dari hari ini sampai Tuhan datang kembali. Tetap setia. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu di sejenak mengucap syukur atas ibadah siang hari ini.